berangkat dari apa yang gue lihat sendiri, gue prihatin itu. Tapi jujur ya Mbak, gue bukan manusia suci, gue bukan manusia yang bener terus. Dan setelah gue koreksi, mungkin nggak ya gue pernah menggunakan kalimat-kalimat itu. Untuk sindir ke pihak tersebut, oke. Sekarang kan ada juga lagi rame nih tentang edukasi YouTube kamu nih, yang dimana kan banyak pro kontra gitu kan, ditambah artis-artis juga banyak yang speak up gitu. Nah itu mungkin bisa ceritakan dong kamu gimana gitu melihat tersebut gitu. Padahal kan kamu hanya ingin menyajikan konten edukasi kepada masyarakat gitu kan. Kalau bicara kronologisnya awal kenapa gue ngangkat konten anjay. Jadi di saat gue pas lagi keluar ke komplek gue, omongan-omongan itu emang sudah keluar di media. Gue prihatin karena gue melihat sendiri dengan mata kepala gue, tetangga gue yang dimana gue yakin orang tua tidak mengajarkan itu, tapi malah sama teman-temannya ngomong anjay. Anak kecil loh, 5-8 tahun, lagi main sepeda, lagi belajar goyang-goyang gitu, ngomong dia jatuh, syukurin lo anjay. Di depan mata gue pernah melihat. Gue pikir cuma di sosial media gitu, gue pikir cuma di kota-kota lain, tapi di depan mata gue ada gitu. Karena publik lagi melihat gue hubungin tim YouTube gue, boleh ditanya sama tim YouTube. Brother, gue miris dengan ada kondisi seperti ini. Karena di pemikiran gue, anjay itu kalimatnya adalah maaf, anjing. Tapi gue nggak bisa men-statement itu pemikiran gue benar apa salah. Gimana nih kalau kita panggil narasumber, kita cari tahu kapasitasnya narasumber ini siapa? Oke, kita cari dari tata bahasa. Apa sih artinya gitu? Dan menurut beliau, gue bawa dari fenomena. Ada berita online namanya Tribun News Pekanbaru ya. Itu bilang kalau anjay itu merupakan plesetan dari kata anjing. Itu yang buat gue miris. Apakah gue akan mempercaya ini sebagai hal yang selanjutnya atau tidak? Gue tanyakan ke pakar. Pak, fenomena seperti ini bagaimana Pak artinya ini? Bener nggak? Dijawab. Selain menjadi edukasi buat orang lain, buat diri gue sendiri, gue jujur, gue nggak tahu kalau ternyata dalam berbahasa itu ada leksikon dan simantik. Itu gue tahu dari narasumber gue, dimana kalau kita berbicara sesuai, contoh ya, anjay itu adalah simantiknya, tapi ternyata ada makna dari simantik namanya leksikon apa-apa, tolong koreksi saya kalau salah, leksikon, dimana leksikon ini memiliki arti dari kata sesungguhnya. Bagi tafsirannya para ahli itu adalah anjing. Coba saya tanya ke teman-teman, miris nggak ada anak kecil 8-9 tahun, mungkin di YouTube banyak, bahkan ada lagu Balonku Ada 5 disampaikan dengan cara seperti ini. Balonku ada 5, anjay, rupa-rupa warnanya, anjay. Gua melihat lagu Balonku Ada 5 itu lagu yang sangat legend. Kalian juga pasti tahu lah, kita diajarin di mana sih? TK? SD? SD atau TK? TK ya? Kalian tidak pemikiran yang lain kan selainnya apa yang diajarkan kan? Mengikuti saja. Bayangin aja kalau itu diikutin terus menerus. Nah sebenarnya kalimat anjay ini setelah gue riset, itu sudah muncul dari 2009, bahkan lebih lampau lagi ada. Mau sampai kapan budaya slang yang kalimatnya itu bisa bermakna buruk dan dilarang beberapa orang, kita biarkan. Gue nggak mau anak gue nanti ikut-ikutan kayak gitu, karena Pak itu kan udah biasa Pak. Bang, tapi kata anjay ini kan tadi lo bilang sendiri udah lama, dan belakangan ini ramai lagi mungkin karena Rizky Bilar dan Lesti yang sering menyebut-nyebut itu. Berarti gue mau nekenin sekali lagi, lu sendiri mengangkat topik itu bukan karena Lesti atau Bilar sendiri, melainkan hal yang tadi disebut. Karena netizen mulai lagi untuk mengingatkan kembali gitu soal si
berangkat dari apa yang gue lihat sendiri, gue prihatin itu. Tapi jujur ya mbak, gue bukan manusia suci, gue bukan manusia yang bener terus. Dan setelah gue koreksi, mungkin nggak ya gue pernah menggunakan kalimat-kalimat itu dulu. Gue renungin, mungkin kayaknya, karena gue belum tahu ada bisa dampaknya sampai kayak gini. Nah ini intinya gue mengajak. Ini ada bahan diskusi dari pakar yang jelas, menyampaikan dengan lebih baik, jangan menggunakan kalimat itu, bisa yang lain. Tapi kalau masih mau tetap pakai itu ya silakan. Tapi ingat pesan Bung Karno, zaman dulu bangsa kita itu nggak berat melawan penjajah. Tapi besok bangsa kita akan mendapatkan musuh paling berat. Siapakah itu? Bangsa kita sendiri. Saya tanya sama kalian, apakah generasi muda kita akan dirusak dengan kalimat-kalimat yang seperti itu? Di pikiran saya itu ada makna yang buruk, di pikiran saya ya. Dan gue akan ngelarang anak gue ngomong itu. Next. Oke, lo kan niatnya dari awal untuk edukasi dan untuk istilahnya reminder masyarakat kita kalau kata tersebut tuh kurang bagus gitu. Tapi ternyata efeknya pun malah akhirnya endingnya banyak dislike dan banyak selebriti yang speak up gitu. Lo sendiri gimana nanggepin itu, dan mungkin ada nggak sih lo kayak istilahnya permintaan maaf atau mungkin ternyata mau take down video tersebut gitu, karena kan jadi banyak kecaman juga nih, padahal niatnya emang untuk edukasi aja. Gini mbak, prinsip orang mengedukasi itu selama apa yang kita berikan itu benar, jangan pernah takut. Tapi kalau apa yang kita edukasikan itu salah, maaf. Hei, kita semua pakai kalimat anjing yuk. Maaf ya. Dan gue banget, Pak, kita bikin yuk Pak konten edukasi anjing Pak, supaya orang terbiasa ngomong ini. Itu edukasi yang baik kalau dulu. Dan konten saya bukan membahas tentang itu. Tapi dari persepsi orang, ada yang menganggap itu dulu. Kembali lagi tapi sama kalian semuanya. Kalian bisa mencernanya ini dengan pandangan positif, berarti mendukung konten saya karena tujuan edukatif. Kalau kalian melihatnya dengan sudut yang negatif, ya berarti kalian menyerca konten itu. Bagi kalian nggak penting, bagi kalian apalah sampah lah ini, tak apa. Ya inilah edukasi. Tapi banyak public figure yang kayak tadi dibilang. Sorry aku nggak dengar. Banyak public figure yang mengatakan bahwa sebenarnya kayak kata biasa dalam bicara kayak tadi bilang kata slang gitu kan. Kamunya sampai di tag juga tuh, sampai dipajang foto beberapa public figure yang dibilang nggak pernah bergaul. Itu kan bahas pergaulan sehari-hari di kehidupan di Jakarta itu kan ya. Kembali lagi sih mbak, saya tanya lah mas-mas mbak-mbak yang sudah mendengarkan penjelasan saya, tujuan saya baik. Kalian relakah kalau generasi di bawah kalian terbiasa dengan kalimat tersebut? Kembali lagi sama kalian, saya minta kalian salah satu lah ngomong, rela? Enggak ya? Rela kan? Enggak kan? Mas rela kan generasi bawah mas terbiasa dengan ngomong seperti itu? Mbak, saya aja yang laki-laki ikut miris, apalagi seorang ibu yang nanti melahirkan dengan nyawanya itu dipertaruhkan. Tapi anak gue nanti takutnya nih begitu lahir 5 tahun kemudian terbiasa dengan kalimat itu di lingkungannya, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanannya. Apa enggak itu? Itulah gue sebagai saat ini lagi dilihat, gue akan terus mencoba untuk memberikan sebuah inspirasi, edukasi, walaupun dibilang nggak berguna apa-apa. Bro, ini lu ada komunikasi nggak sih maksudnya sama Rizky Bilar sendiri kan? Kata Anjay ini kan mungkin lagi rame lagi karena mereka juga nih. Lu ada komunikasi nggak sih sama dia? Sejauh ini sih belum. Tapi yang terakhir pesan gue adalah ketika memang lu ngerasa ada yang salah dari gue atas apa yang lu terima, atau lu merasa di sini sama gue, apalah punya masalah sama gue, WhatsApp gue.